Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ereka Puspitasari. Saya dari kelas 1A, Prodi D4 AKM dengan NIM 20651022. Di sini saya akan mengulang penjelasan tentang topik 3, yaitu manajer. Manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Maksudnya itu, manajer itu punya tanggung jawab atas 6M. 6M itu apa? Man, making, market, material, money, dan method. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara. Satu, menurut tingkatan, yaitu ada manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Dua, menurut kegiatan. Ada kegiatan fungsional dan kegiatan umum. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi manajer menjadi 3 golongan. 1. Manajer lini pertama. 2. Manajer menengah. 3. Manajer puncak. Manajer lini pertama, manajer yang langsung berkoordinasi dengan karyawan. Manajer menengah itu pemimpin dari manajer lini pertama. Jadi maksudnya itu dia kayak membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Manajer puncak itu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi dan bertanggung jawab atas manajer menengah dan manajer lini pertama. Di sini ada gambar tingkatan manajemen dalam organisasi, yaitu karyawan operasional non-manajerial itu bertanggung jawab kepada manajemen lini pertama. Terus tuh manajemen pertama itu atau manajemen pertama itu dia bertanggung jawab atas manajemen menengah. Manajemen menengah bertanggung jawab atas manajemen puncak. Terus manajemen puncak itu bertanggung jawab atas siapa? Yaitu bertanggung jawab atas dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham. Perbedaan tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif mencakup planning, organizing, controlling. Maksudnya itu dia mencakup perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan. Manajemen operatif mencakup actuating, directing, leading, yaitu kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan. Jadi, semakin tinggi tingkatan manajer, semakin banyak di bagian manajemen administratif. Di sini ada gambar tentang perbedaan manajer administratif dan operatif dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajer ini pertama itu dia lebih ke manajemen operatif, manajer menengah itu dia di tengah-tengah antara administratif dan operatif, dan manajer puncak itu dia di bagian manajemen administratif. Jadi manajer puncak itu yang kan paling atas, jadi itu dia lebih banyak mencakup ke manajemen administratif. Manajer fungsional dan umum. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer fungsional, manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Contoh, dia bekerja di bagian keuangan, maka dia bertanggung jawab atas bagian keuangan. Jadi, manajer fungsional itu bekerja sesuai fungsinya. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Manajer umum itu setara dengan manajer puncak, bertanggung jawab dengan keseluruhan. Kegiatan-kegiatan manajer, pendekatan kegiatan. Dalam praktek, sering dijumpai para manajer mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara fungsi-fungsi manajerial dengan kenyataan yang dikerjakan. Manajer-manajer sering menyatakan bahwa mereka sebagian besar waktunya untuk menghadiri rapat, bicara lewat telepon, menulis, atau membaca memo, menerima atau menemui tamu, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan fungsi-fungsi manajerial, tetapi sarana-sarana melalui mana fungsi-fungsi manajerial dilaksanakan. Tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer. 1. Manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. 2. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. 3. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. 4. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Maksudnya itu, manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. 5. Manajer adalah seorang mediator. Maksudnya, jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. 6. Manajer adalah seorang politisi. Maksudnya politisi itu apa? Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatannya, usulan atau keputusannya. Jadi maksudnya itu manajer ini harus dia membuat hubungan baik kepada karyawannya supaya kalau dia bikin suatu usulan atau pemikiran dapat didukung oleh karyawannya tersebut.
7. Manajer adalah seorang diplomat. Maksudnya diplomat itu, manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan dengan pelanggan, pejabat pemerintah, atau organisasi lain. Maksudnya itu sebagai diplomat itu, manajer itu misalnya kalau dia ada permasalahan dengan pelanggan, contohnya nih ya, jadi manajer yang turun tangan gitu. Keterampilan-keterampilan manajerial. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang efektif, dibutuhkan keterampilan-keterampilan. 1. Keterampilan konseptual. Conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. 2. Keterampilan kemanusiaan. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Jadi maksudnya itu, seorang manajer itu harus memahami karakter-karakter yang berbeda setiap orangnya. 3. Keterampilan administratif. Administrative skill adalah keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. 4. Keterampilan teknik. Technical skill adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Contohnya nih, di bagian bidang akuntansi, manajer itu harus paham bagaimana cara pembuatan siklus akuntansi dari jurnal, dari buku besar, neraca, dan laporan-laporannya. Harus paham tekniknya, cara penggunaan peralatan buat diproduksi, bagian produksinya gitu. 5. Keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Jadi, setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda, akan berbeda proporsi masing-masing kebutuhan. Jadi maksudnya itu, semua manajernya harus punya keterampilan, tetapi sesuai porsinya masing-masing, sesuai dengan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.